sini saya akan menjelaskan seputar mengenai keanekaragaman hayati. Dan jangan lama-lama, mari kita simak materi. Nah, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Tahukah kamu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu adalah variasi organisme hidup pada tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1904 adalah keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem menurut Sarjani 1906. Keanekaragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies dengan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Nah, di sini itu ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen yaitu variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis dan spesies makhluk hidup. Contoh-nyatanya itu ada tadi, varietas tadi Ciherang dan Rojolele dan Ciliwung memiliki perbedaan dalam rasa, warna, dan ukuran biji. Meskipun semuanya adalah padi spesies Oryza sativa. Yang kedua ada mangga. Varietas mangga arum manis, Manalagi, dan Indramayu memiliki perbedaan rasa, ukuran, dan warna buah, tetapi dalam satu spesies Mangifera indica. Kucing. Berbagai jenis kucing seperti Persia, Siam, dan Angora memiliki perbedaan dari warna bulu, panjang bulu, dan bentuk tubuh, namun semuanya adalah anggota spesies dari Felis catus. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada kelompok atau sebagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya itu dari famili Gingiberraceae. Dalam satu famili ini terdapat banyak spesies yang berbeda seperti jahe, Gingiber officinale, monyet Cucuma domestica, dan lengkuas Artemia galang-galang. Genus Cetrus. Ada berbagai spesies jeruk, yaitu jeruk bali, jeruk nipis, jeruk manis. Adapun hewan, perbedaan antara spesies kucing Felis catus dan harimau Panthera tigris adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lainnya, dan juga antar spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya dari suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya, matahari, dan mineral. Ekosistem ini bervariasi sesuai spesies pembentukannya. Contohnya itu ada ekosistem hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, dan tutupan kanopi yang rata, dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rotan dan pakis, serta hewan seperti orangutan dan harimau. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Ditemukan di daerah yang lebih kering dengan curah hujan rendah, terdiri dari rumput-rumputan sebagai vegetasi dominan dan dihuni oleh mamalia besar seperti zebra, singa, dan gajah. Selanjutnya ada ekosistem gurun. Memiliki kondisi sangat kering dengan perbedaan suhu siang dan malam yang sangat ekstrim, dihuni oleh tumbuhan kaktus dan hewan seperti reptil dan mamalia kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengidentifikasikan flora dan fauna khas Indonesia berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu berdasarkan keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menunjukkan perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup karena variasi genetik. Perbedaan ini membuat tumbuhan atau hewan sejenis memiliki bentuk, warna, rasa, atau ukuran yang berbeda. Contohnya itu kita ambil dari flora. Yang pertama itu ada padi, memiliki banyak varietas seperti IR64, Ciherang, Pandanwangi, dan Rojolele. Yang kedua, mangga terdiri atas arum manis, Manalagi, gole, dan gandum. Yang ketiga, durian. Ada durian motong, durian lokal, dan durian petruk. Selanjutnya itu contoh fauna. Yang pertama ada ayam lokal Indonesia seperti ayam kampung, ayam peluk, ayam kating. Yang kedua
itu ada ikan hias, misalnya ikan cupang dengan berbagai warna dan bentuk sirip. Yang ketiga itu sapi lokal, seperti sapi Bali, sapi Madura, sapi Po atau peranakan ungguling. Yang kedua, berdasarkan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menggambarkan perbedaan antar spesies makhluk hidup satu dengan yang lain di suatu wilayah. Indonesia memiliki ribuan spesies tumbuh dan hewan endemik yang hanya hidup di daerah tertentu. Kita ambil contoh dari flora. Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia, tumbuhnya itu di Bengkulu dan di Sumatera. Bunga bangkai, Amorphalus titanum, tumbuh di hutan Sumatera Barat. Anggrek hitam, Keologini pandurata, tumbuh di Kalimantan dan Papua. Edelweiss, tumbuh di pegunungan Jawa dan Bali. Selanjutnya dari contoh fauna, Komodo Varanus komodoensis, hewan purba khas Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Orangutan Kalimantan dan Sumatera, primata cerdas endemik Indonesia. Cendrawasih, burung surga dari Papua. Anoa, hewan endemik dari Sulawesi. Burung jalak Bali hanya ditemukan di Bali. Berdasarkan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem menunjukkan adanya perbedaan lingkungan tempat hidup makhluk hidup di berbagai daerah. Setiap ekosistem punya ciri khas tersendiri, baik dari jenis tumbuhan, hewan, iklim, maupun kondisi tanah dan airnya. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia memiliki berbagai ekosistem unik yang masing-masing dihuni oleh flora dan fauna yang berbeda. Nah, contohnya itu ada hutan hujan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Papua memiliki pohon-pohon besar seperti meranti dan rotan. Hewan khasnya antara lain itu ada orangutan, harimau Sumatera, dan burung enggan. Padang rumput di sabana. Di Nusa Tenggara ditumbuhi rumput ilalang dan semak. Hewan khasnya itu ada kuda sumba, banteng, dan rusa. Selanjutnya itu ada ekosistem laut dan terumbu karang seperti di Raja Ampat atau Papua Barat. Memiliki genggam laut, terumbu karang, ikan hias, penyu, dan teripang. Selanjutnya itu ada hutan mangrove di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon bakau dan nipah, menjadi tempat hidup bagi burung bangau, kepiting, bakau, dan ikan-ikan lucu. Selanjutnya ada pegunungan di Jawa dan Bali ditumbuhi edelweiss dan cemara gunung serta menjadi habitat burung jalak Bali dan elang Jawa. Nah, di sini itu ada fungsi dan manfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keanekaragaman hayati memiliki beberapa fungsi. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin besar pula manfaat yang kita dapatkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi, kesehatan, maupun keseimbangan alam. Di sini juga ada keanekaragaman hayati itu sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Berbagai jenis tanaman dan hewan menjadi sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya itu ada padi, jagung, singkong, dan gandum sebagai sumber karbohidrat. Selanjutnya itu ada ikan, ayam, sapi, dan telur sebagai sumber protein. Buah dan sayur sebagai vitamin dan serat. Di sini juga ada keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Indonesia memiliki sekitar 3.000 spesies tumbuhan, 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat dan sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut dapat digunakan dalam industri obat herbal lokal. Beberapa tanaman obat beserta kegunaannya itu, yang pertama itu ada buah merah, Pandanus honoides, dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati kanker atau tumor, kolesterol tinggi dan diabetes. Yang kedua ada mengkudu atau pasir, Morida citrifolia, untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada kinah, Icona calisaya, Icona officinalis, kulitnya mengandung alkaloid kinah atau quinine untuk obat malaria. Selain tumbuh-tumbuhan, juga ada hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Yang pertama itu ada madu dari lebah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada dua, ular, bagian dagingnya dan lemaknya itu dipercaya dapat mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal.
kedua itu ada kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras dapat digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit. Yang ketiga itu ada urang-arik, mangkokan, pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya dapat digunakan untuk melumas dan penghitam rambut. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan beberapa jenis tanaman dapat digunakan bahan sandan dan pakaian. Beberapa jenis tanaman dapat digunakan untuk bahan sandan dan pakaian. Yang pertama itu ada rami, kapas, pisang hutan atau alaka, sisal, hinaf, dan juste. Dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Yang kedua ada tanaman labu air, Tegeneria secararia, dimanfaatkan oleh suku Dani di lembah Baliem atau Papua sebagai bahan untuk membuat koteka atau oril. Laki-laki sementara itu untuk membuat pakaian wanita digunakan tumbuhan wen, Ficus drupaceae, dan Chem Eleus harrisbu. Selanjutnya itu ada keanekaragaman hayati sebagai sumber pakan. Keanekaragaman hayati juga berperan penting sebagai sumber bahan untuk pakan, yaitu bahan yang digunakan manusia untuk tempat tinggal, perawatan rumah tangga, dan berbagai jenis kebutuhan bangunan. Yang pertama itu ada sumber kayu untuk bangunan. Berbagai jenis pohon yang menghasilkan kayu dengan karakteristik berbeda yang digunakan untuk membangun rumah, jembatan, perabotan, dan lain-lain. Contohnya itu ada jati. Kenapa harus jati? Karena dia kuat dan awet, cocok untuk membangun tiang dan perabotan mewah. Meranti dan mahoni itu sering digunakan untuk pintu, kusen, dan perabotan rumah. Bambu, bahan bangunan tradisional ringan tapi dia kuat. Yang terakhir itu ada sikap peduli terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Untuk menjaga kelestariannya, setiap orang itu perlu menunjukkan sikap peduli melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inilah yang mencerminkan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan di hutan. Yang kedua, melakukan daur ulang dan pengolahan sampah dengan benar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar tidak menyemari habitat hewan, laut, dan darat. Contoh nyatanya itu membawa botol minum sendiri, menggunakan tas kain, dan menanam pohon di sekitar rumah. Yang kedua itu menghemat penggunaan sumber daya alam. Menggunakan air, listrik, dan bahan bakar itu seperlunya saja. Menanam pohon untuk menggantikan yang ditebang atau yang bisa kita sebut reboisasi. Tidak menebang pohon sembarangan dan ikut menjaga taman serta hutan kota. Contoh nyatanya itu mematikan lampu saat tidak digunakan dan mendukung kegiatan penanaman pohon. Ketiga, mengelilingi flora dan fauna. Tidak memburu, memelihara, atau memperjualbelikan hewan langka dan tumbuhan yang dilindungi. Ikut menjaga habitat alami makhluk hidup di sekitar lingkungan. Mendukung konservasi satwa liar melalui Taman Nasional, Kebun Raya, atau lembaga pelestarian. Contoh nyatanya itu tidak membeli burung atau hewan langka dari pasar ilegal. Yang keempat, menanam dan merawat tanaman. Menghijaukan lingkungan
peringatan Hari Menanam Pohon atau membuat poster pelestarian lingkungan. Dari materi keanekaragaman hayati ini, saya dapat menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang mencakup berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia, karena menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan industri, serta menjaga kestabilan lingkungan. Namun, keanekaragaman hayati terus terancam akibat aktivitas manusia seperti perusak hutan, polusi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi tanggung jawab bersama melalui pelindungan habitat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam.